Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman Games Gadget. Kali ini gue baru ada kesempatan untuk mereview HP yang udah gue pakai kurang lebih di 3 mingguan ya guys. Ini adalah Infinix Note 50 Pro yang sebelumnya sudah kita unboxing ya guys, sekitaran 2-3 minggu yang lalu. Kali ini gue akan mereview beberapa fitur, kamera dan kemampuan dari si HP Infinix Note 50 Pro ini. Jadi apa aja ya kelebihan, kekurangan yang gue rasain memakai menjadi daily driver gue selama kurang lebih 3 minggu ya guys. Nanti gue ceritain semua ya, dari kegunaan wireless chargingnya, kemudian casingnya, dan juga apapun yang ada di dalam HP Infinix Note 50 Pro yang terbaru ini guys. Oke. Yang pertama kita akan bahas dari segi desain ya guys. Desain dari Infinix Note 50 ya. Gue udah ceritain sedikit di video unboxing. Kali ini cepet aja ya guys ya. Kalau kalian mau nonton yang video unboxing silahkan guys, dari Infinix Note 50 Pro sudah tayang ya. Nah, jadi untuk desain ini memang sangat-sangat solid ya guys. Ini adalah HP Infinix dari merek Infinix ya, yang benar-benar bodinya itu kokoh ya. Jadi sebelum-sebelumnya pakai dari Infinix, gua pakainya itu Infinix Note 30, 40 ya guys. Nah itu bodinya masih pakai polikarbonat guys ya, body dan bezelnya pakai polikarbonat. Dan sekarang ini kalau nggak salah ini dari polikarbonat untuk belakangnya, cuman untuk bezelnya, framenya itu menggunakan aluminium. Mungkin campuran juga dengan apa ya, mungkin beberapa metal yang lain ya gitu ya, cuman gua taunya ini terbuat dari aluminium ya guys. Kemudian ada lagi ya sisi-sisinya, antena ya. Ya ini ciri khas dari HP dengan frame metal ya. Kemudian tombol power, tombol volume semua kliki ya, nggak ada masalah ya. Lanjut. Nah di sini guys untuk fitur dari cek detak jantung dan cek saturasi guys ya. Jadi seperti ini untuk fitur-fiturnya ya, kita lewati aja. Oke, di sini kita bisa ada beberapa cek kesehatan ya, ada oksigenasi, level stres, kualitas tidur, kemudian detak jantung, manajemen berat badan. Wah pokoknya ini cukup komplit ya guys untuk fitur dari kesehatannya. Tapi karena ini ada fitur detak jantung, boleh kita coba lihat ya guys. Kita cek. Oke, ini mulai dihitung untuk detak jantung kita. Nanti kita coba untuk cek dari smartwatch gue ya guys ya. Oke, ini cukup tricky ya, tadi sempat gagal. Ya ini udah mulai kelihatan ya, terjantung gua di 95 bpm. Kemudian ada saturasi di 97%. Ini guys, jadi hasilnya seperti ini. Boleh kita coba untuk bandingan ya guys ya dari jam gua. Nah ini untuk hasil dari smartwatch ya, jadi mirip-mirip ya guys, 90-an ya heart rate nya. Oke, jadi cukup menarik sih, dan cukup signifikan untuk hasilnya. Memang nggak bisa jadi patokan ya
Tapi kalau teman-teman punya saturasi yang dari jari tuh itu lebih bagus ya guys. Oke, kita lanjut ke fitur lainnya. Oke, lanjut kita akan bahas fitur-fitur yang ada di Infinix Note 50 Pro ini guys ya. Jadi memang Infinix ini dengan harga 3 jutaan cukup memberikan banyak fitur-fitur yang spesial. Di sini namanya fitur spesial, dimana di sini kita bisa menambahkan dynamic bar ya guys. Kalau ada memindai wajah, panggilan telepon, perekam suara, kemudian animasi pengisian daya dan lain-lain, ini akan memunculkan dynamic bar ya, mirip-mirip merek sebelah ya guys ya. Jadi memang karena Apple sebagai kayak panutan gitu lah ya guys, cuman ya Infinix ini kayak tiru fitur-fitur yang ada di Apple ya guys. Oke, kemudian aplikasi bagi layar ya. Di sini kita juga bisa munculin dua pembagian layar ya guys ya. Kemudian ya ini adalah fitur lain lagi ya, dimana ada jendela mengambang, dimana kalau gue munculnya itu saat gue main real drum ya guys. Jadi real drum ada notifikasi WhatsApp, dia akan muncul berjalan di atas ya, dan akan membentuk seperti jendela mengambang seperti ini untuk kalau kita mengklik informasi notifikasi dari WhatsApp tersebut guys. Jadi itu adalah fitur yang cukup oke, tapi ya mungkin kalau kalian lagi ngegame gitu bisa terganggu ya guys, kalau memang terganggu karena terpencet gitu ya notifikasinya. Jadi kalau lebih baik sih kalau gua dimatiin aja kalau untuk kalian game atau sedang bermain real drum gitu guys. Ya juga ada beberapa yang lain ya, ini panel pintar gitu ya, ya seperti Android lainnya ya guys ya. Oke, kita lanjut ke layarnya ya guys ya. Layar di sini terangnya ini untuk layar Infinix Note 50 Pro ini di 1300 nits untuk mode peaknya, dan yang paling keren itu adalah untuk rasio penyegarannya di 144 Hz. Nah ini yang benar-benar membuat geleng-geleng kepala nih guys, karena memang hanya ada di HP-HP yang mungkin yang gaming ya guys ya. Tapi di Xiaomi 14T juga udah oke sih, itu di mid range juga. Cuman ini harga 3 jutaan ke bawah, wow bener-bener keren. Untuk refresh rate bisa di 144 Hz. Seperti biasa gua akan menerangi saturasi ya, dan lain-lainnya itu seperti biasa, nggak ada yang fitur lainnya. Nah di sini kita lihat ada beberapa AI dari Infinix ya guys ya, dimana kita bisa memilih ya guys. Ini Volax yang tadi gue bilang, dimana untuk asisten AI nya ini dari si Infinix adalah Volax. Kemudian dimana kita bisa memberikan respon ya, respon gerakan-gerakan, dan akan ditransmisikan oleh AI-nya ya. Ya, jadi memang di sini untuk AI-nya kita bisa ngobrol dengan si Volax-nya guys, tapi masih di sini tadi gua disuruh pengaturan ke bahasa Inggris, cuman bisa bahasa Inggris doang ya guys ya, untuk berdialog dengan si Volax. Kemudian catatan AI ya, dimana kita bisa membuat sketsa ya, yang menjadi gambar seperti yang kita mau ya guys ya. Kemudian kita bisa menghapus ya, kita bisa menghapus atau menjadikan stiker ya, dimana kita bisa memotong foto dan nantinya bisa dijadikan stiker ya guys. Kemudian nah ini circle to search juga ada ya guys, jadi apapun kita bisa circle to search dan nanti kita bisa tahu langsung keluar dalam Google, pencarian Google. Oke. AI nya cukup banyak ya guys ya, jadi kita bisa menerjemahkan juga gitu ya. Nanti kalau ada mungkin teman-teman lagi perjalanan ke luar negeri gitu ya, bisa juga menggunakan fitur AI ini guys.
Oke, ini beberapa spesifikasi dari Infinix Note 50 Pro, dimana udah saya pakai untuk penyimpanan di 82 GB. Kemudian CPU-nya ya, chipset di MediaTek Helio G100 Ultimate ya, karena memang ini menyesuaikan dengan budget harga ya guys. RAM di 8 GB ya, bisa ekstensi di 5 GB. Kemudian kamera belakang 50 megapiksel seperti tadi saya bilang, kamera depan 32 megapiksel dan baterainya 5200 mAh. Nah, versi Android ini udah versi 15 ya guys. Yang gua tahu, yang gue cari-cari di internet itu untuk Android update-nya di 1 tahun aja nih guys ya. Sayang banget sih, memang paling enggak ya harusnya kasih 2 atau 3 tahun mungkin ya. Tapi ini yang gue cari ya, mungkin kalau ada salah silakan boleh di kolom komentar. Dan security update-nya di 2 tahun aja nih guys. Oke, lanjut untuk baterai guys. Jadi baterai di sini cukup irit ya guys ya untuk baterainya. Gua sih cuman pakai buat medsos aja, WA dan lain-lain. Gua nggak pakai menggunakan game untuk HP ini. Memang baterainya seharian, bahkan bisa 1,5 hari ya baru habis untuk baterainya. Pengecasannya di 90 watt juga termasuk cepat ya. Gue coba dari habis banget sampai ke 100% kurang lebih 50 menitan ya guys ya, kurang lebih ya guys. Kemudian untuk charger wirelessnya gue tes itu lebih lama ya guys, karena 30 watt aja ya untuk penghantar dayanya. Itu kurang lebih nambah lagi sekitar 40 sampai 50 menitan lagi lah guys. Karena gue hitung kurang lebih malah itu di 1 menit itu kurang lebih 1,5%-an lah guys ya, untuk naik baterainya. Jadi kemarin gue cek nambahnya kira-kira seperti itu guys untuk pengisian daya menggunakan wireless. Ya, berikut untuk hasil dari skor dari wildlife stress test, yang dimana di sini overall score di 1365 dan frame rate FPS-nya di 8 frame rate per second ya guys ya. Memang cukup nggak terlalu oke gitu ya untuk hasil dari wildlife stress test ini. Kemudian untuk benchmark result ya, di sini Geekbench 6 gue pakai di single core 725 dan multi core di 1978. Ya, kita terima aja ya skor seperti ini karena memang HP ini menggunakan chipset yang kelas menengah dan memang nggak terlalu ngebut-ngebut banget ya guys ya. Oke, seperti itu untuk hasil dari Geekbench dan buat stress test ya yang udah gua uji di Infinix Note 50 Pro. Ini kita tes untuk suara dari Infinix Note 50 Pro. Ya oke, suara dari keluaran speakernya ya cukup lantang, cuman ya bassnya masih 60 sampai 65% aja guys untuk bassnya ya guys, kurang, masih cukup cempreng sih menurutku untuk dari speakernya guys ya. Oke, yuk kita lanjut ke kameranya ya guys ya. Kamera ini gue jelasin sedikit dulu aja guys sebelum kita lihat hasilnya. Sini ada kamera bisa ultra wide ya di 8 megapiksel yang seperti kita tadi bahas. Kemudian kita bisa zoom 2 kali ya guys. Ini bisa kita zoom 2 kali. Tapi ini kan potongan aja dari yang kamera wide-nya. Kemudian video, di sini video bisa 2K 30 fps. Nah, di sini ada pilihannya
720 30 fps, 1080 30 fps, dan juga 1080 high frame rate per second. Nah cuman untuk high frame rate ini gue kurang paham itu high frame rate itu berapa ya, tapi gue cari-cari infonya sekitar 40-an ya, 40 atau sampai 50 frame rate per second, bukan yang 1080 60 ya. Ya itulah kurang lebih seperti itu untuk kameranya guys. Untuk videonya, untuk kamera depan ya, untuk kamera depan di videonya bisa di 2K juga ya guys, 2K 30 fps dan juga 1080 high frame rate, dan semuanya bisa ya guys. Kemudian kalau untuk pindah kamera ya, itu kita belum bisa di manapun ya guys. Di 1080 high frame rate, di 2K juga nggak bisa pindah ke kamera depan atau belakang. Harus dimatikan dulu ya guys. Ya, untuk kamera fitur-fitur lainnya di sini ada potret, mode potret ya. Kemudian mode vlog ya. Ini jadi ada mungkin mode-mode yang kalian suka gitu ya, bisa dipilih. Yang kemudian juga ada potret jalanan, super malam, dan ini ada beberapa lagi ya guys. Super makro ini kayaknya untuk HP-HP mid-range yang agak 3 jutaan ke bawah nih, kayaknya untuk kurang bagus ya guys hasilnya guys. Oke, yuk kita lihat untuk hasil dari perekaman video, foto, dan lain-lain dari Infinix Note 50 Pro ini. Berikut rekaman low light di 1080 30 fps. Ini lagi naik tangga di sini ya. Ya memang hasilnya nggak bagus-bagus amat ya guys. Standar untuk HP 3 jutaan. Ini untuk low light di 1080 60 di 1080 40 frame per second ya, tidak di Full HD, hanya high frame rate aja, jadi kayak lebih gelap ya guys. Ini untuk zoom 2 kalinya. Untuk 1080 yang high frame rate gak bisa ke ultra wide. Oke, berikut ini 1080 high frame rate, nggak kelihatan apa-apa ya untuk hasil dari perekaman 1080 high frame rate, tapi kita bisa nyalakan dari layar depan ya, jadi seperti ini terakhir bisa kelihatannya ya guys. Oke guys, jadi itu hasil kameranya sudah cukup bagus, tapi ya sesuai dengan harganya lah ya guys ya, di 3 jutaan. Kemudian untuk kesimpulannya, HP ini sudah worth it di harga 3 jutaan, namun ada beberapa kekurangan ya, seperti di speaker, kemudian untuk kameranya juga kurang oke di low light ya, standar sih sebenarnya. Tapi plusnya banyak, jadi AI-nya, fitur-fiturnya, bisa cek oksigen dan lain-lain, dan frame-nya sudah metal. Jadi HP ini sudah sangat bagus untuk di harga 3 jutaan. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Games Gadget. Please subscribe, like, and share video gua. Thank you, salam sehat buat kita semua.